Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Hari ini saya mau sharing tentang apa yang lagi in hari ini ya. Semoga manfaat karena pastinya banyak teman-teman di sini yang sekarang sering banget menggunakan hand sanitizer. Ada beberapa yang setidaknya ada 3 paradigma yang salah. Pakai hand sanitizer pakai paradigma mas, wah pakai mindset mas. Ya setiap hal itu dilakukan sebenarnya nggak ada yang sembarangan. Aslinya nggak ada hal yang sepele dan benar-benar sepele. Semua punya konsekuensi. Begitu pula menggunakan hand sanitizer. Itu ada 3 hal setidaknya. Yang pertama, orang-orang banyak juga yang masih belum sadar dan menganggap bahwa hand sanitizer adalah kayak satu-satunya dan cara andalan untuk membersihkan tangan. Padahal hand sanitizer itu cuma alat yang memudahkan kita, cuma hal yang memudahkan kita untuk membersihkan tangan di saat kita nggak ketemu air. Tetap aja yang paling bagus ya teman-teman cuci tangan pakai air, dibilas dengan air mengalir sehingga semua kotoran tuh meluncur atau lepas dari tangan ini. Jadi nggak cuma mati tapi bener-bener nggak ada dari situ. Karena khawatirnya kalau pakai hand sanitizer tuh nggak sepenuhnya membunuh, cuma bikin pingsan aja gitu. Cuma bikin pingsan virusnya atau kumannya atau apapun, sehingga nanti khawatirnya ada potensi untuk aktif kembali. Jadi itu cuma jaga-jaga teman-teman, bukan yang utama buat membersihkan diri teman-teman. Kalau hand sanitizer itu bagus, udah pasti orang jarang mandi, udah semprot-semprot aja udah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, hand sanitizer ini perlu dipahami paling banyak, meskipun ada yang sekarang keluar herbal gitu ya, menggunakan rendaman, bukan rendaman atau ekstrak sirih, terus apalagi kemarin tuh yang herbal kayu secang, ekstrak kayu secang, terus apalagi macam-macam lah ya, untuk membunuh kuman gitu. Nah, tetapi tetap yang paling tren adalah menggunakan alkohol. Nah, alkohol itu teman-teman boleh diketahui atau sebenarnya teman-teman juga udah tahu tapi mungkin lalai saat menggunakannya. Ingat, alkohol itu mudah terbakar. Jadi saat teman-teman menggunakan hand sanitizer di tangan nih, habis apalagi memakainya kan pasti merata tuh. Jangan sampai teman-teman pegang api atau ngerokok atau apa, nyalain korek atau apa ya, atau kompor lah ya, nyalain kompor gitu habis pakai hand sanitizer. Harusnya cuci tangan dulu lah ya. Cuci tangan sebaik-baiknya, emang harus cuci tangan biar alkoholnya hilang, karena daya uapnya yang membuat api itu merambat. Bukan dia harus disulut gitu, tapi kena, kalau orang Jawa tuh kena sumupe kena brengsenge uap itu ya, uapnya tuh ke situ terus gitu loh. Jadi apinya tuh ke situ gitu, ke tangan kita gitu. Padahal apinya agak jauh nih, ada jaraknya dari tangan, tetapi karena uapnya si alkohol itu ke situ, kesedot. Karena alkohol itu kan mudah terbakar, mudah menguap, makanya dingin kan. Kenapa dia dingin? Karena dia menyedot panas tubuh kita untuk menguapkan dirinya. Titik uapnya atau apa istilahnya lah ya, itu rendah, nggak harus suhu tinggi dia udah bisa menguap. Makanya hanya dengan suhu tubuh aja dia bisa nyerap suhu tubuh ini. Makanya kita ngerasa dingin karena dia butuh panasnya dan dia menguap. Nah, uapnya itu akan menjalar ke yang panas lainnya kan. Salah satunya api, makanya bisa kebakar. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Merasa yang harus dibersihkan hanyalah tangan. Nah, ini yang salah. Harusnya semua hal yang berkaitan dengan tangan kita, yang sering kita sentuh, yang sering kita pakai, juga harus dibersihkan.
Misal teman-teman buka pintu, handle pintu, terus laptop ini saya semprot pakai hand sanitizer. Ini laptop yang buat ngetik-ngetik saya semprot. HP ini juga saya semprot pakai hand sanitizer. Tapi teman-teman jangan nyusahin orang. Banyak teman-teman di luar sana yang sadar untuk membersihkan handphonenya. Akhirnya borong alkohol swab. Mohon maaf teman-teman, alkohol swab itu hari ini sangat dibutuhkan, banyak digunakan oleh kedokteran, teman-teman dokter, perawat, dan teman-teman khususnya anak saya masih pakai selang untuk makan, masuk ke dalam hidungnya sampai ke lambung, dan itu kalau bersihin selotipnya atau membersihkan apapun biar nggak sakit, biar nggak lengket banget dan sebagainya, itu pakai itu teman-teman, alkohol swab itu. Jadi jangan diborong habis-habisan sehingga harganya jadi nggak karuan, harganya mahal banget. Kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan. Bukan hanya karena saya lagi membutuhkan, bukan. Tetapi yang butuhin nggak cuma saya. Jadi pakai hand sanitizer biasa bisa, semprotin aja, semprotin pakai ya hand sanitizer yang cair. Mau pakai yang gel kayaknya juga masih bisa lah. Taruh di tisu, terus digosok HP-nya. Jadi bisa-bisa aja, nggak usah pakai yang gitu. Jadi ya biarkan mereka yang jauh lebih membutuhkan untuk menggunakannya. Itu ya paling ya. Dan kalau memang butuh, cari alternatif yang aku juga bingung nih teman-teman. Banyak yang jual mahal banget ya. Karena aku nggak bisa nyalahin mereka kapitalis. Karena saya kemarin juga nyoba beli bahan sendiri untuk mendapatkan hand sanitizer yang murah untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Saya ke toko kimia, 2 toko kimia yang ada di pasarannya Bogor, teman-teman, deketan situ. Itu satunya tutup, satunya buka. Itu pun saya datang ke situ maksimal hanya satu orang hanya boleh beli alkohol 2 liter aja. Cuma 2 liter. Padahal saya tuh mau bikin buat kita sekantor, terus keluarga. Sama cara kita menjaga diri kita sendiri itu adalah menjaga sekeliling kita. Karena ini saatnya bersatu. Saatnya ini cara kerjanya itu di komunitas, cara kerjanya itu dengan interaksi itu. Dan makanya orang yang interaksi dengan kita juga kita harus pastikan mereka aman, mereka sehat, mereka bersih, mereka steril, kayak gitu. Nah salah satunya ya tetangga sebelah dikasih hand sanitizer kemarin buatan Kang Hamdun. Itu kemarin dibagiin ke situ, terus ke keluarga sendiri. Terus kemana-mana ngantongin tuh hand sanitizer disemprot. Ada yang semprot, ada yang kita juga bikin gelnya. Untuk ya kalau yang semprot itu buat yang tadi, ini yang bahasan ketiga, disemprotin ke handle pintu, ke stang motor yang kita baru aja mau pakai atau kita mau pakai. Terus gagangnya belakang itu, handle belakang yang buat pegangan orang, karena kan sering kan dipegang-pegang tukang parkir kan. Ya kita bukan meremehkan tukang parkir, bukan jijik sama tukang parkirnya, tetapi ya hanya jaga-jaga. Khawatirnya ada yang menempel di sana dan kita nggak lihat, ya kita jaga-jaga, semprotin aja ke situ. Itu yang kita buat, makanya ya kita buat sendiri. Dan saya juga sedang berusaha sama tim, sama teman-teman untuk bantu juga. Di luar sana udah banyak teman-teman yang memberikan sumbangan 1 juta hand sanitizer dan sebagainya. Buat teman-teman yang sebenarnya cukup mampu, cukup punya uang, ya bukan berarti nggak boleh ngambil yang gratisan, tetapi ya apa ya, yang butuh banyak banget teman-teman. Kalau kita belum bisa nyumbang ya setidaknya kita bisa beli sendiri. Kita beli sendiri. Nah, semoga saya juga bisa membuat pengadaan hand sanitizer yang dijual dengan harga tetap wajar. Seperti layaknya hand sanitizer sebelum ada virus ini dijual berapa, semoga kita tetap bisa jual di harga itu. Meskipun aku nggak tahu juga, karena kalau teman-teman tahu bahan itu luar biasa mahal.
Ini aku rada melebar, aku rada bleber-bleber kemana-mana. Karena di luar sana banyak yang udah bantu edukasi. Saya nggak ngerti, saya bukan orang medis, saya nggak ngerti harus bantu dengan apa. Saya punya sedikit friend di Facebook, saya punya sedikit temen di grup ini, di grup sahabat Villa Group dan Pasar Solusi, dan mungkin saya nanti share ke grup WA dan grup Telegram atau channel-channel Telegram kami soal ini. Ya ini kontribusi kami yang udah sering di rumah dan udah bisa. Nanti kita juga mau sharing gimana caranya bertahan hidup di rumah, menghasilkan uang dari rumah. Semoga bermanfaat, walaupun saya nggak menjanjikan Anda bisa kaya dari itu. Tetapi kalau Anda pinter ya mungkin Anda bisa jadi orang kaya. Bahkan mungkin jadi OKB, orang kaya baru di situasi seperti ini. Dengan tidak memanfaatkan kesempitan ini ya. Bukan yang jadi kapitalis terus dikemplang semuanya, enggak kayak gitu. Nah, aku sampai mana tadi? Sampai mana bro? Oh ya, kita sedang mengadakan itu hand sanitizer dengan harga wajar, semoga dapat. Karena itu tadi bahan susah. Botol teman-teman, pagi tadi saya udah ngecek botol yang ini, saya buat sandaran HP ini. Ini botol 100 ml ini yang awalnya cuma 1000, 2000, 1000-an sampai 2100 kalau nggak salah. Secara umum harga di pasaran hari ini paling murah saya dapetin tuh harganya 8.000. Bahkan ada yang jual 12.000, 15.000 dan tetap buat rebutan. Jadi aku juga nggak bisa nyalahin, oh ya teman-teman jangan jual mahal, karena mereka juga modalnya ada yang mahal. Saya nggak bisa kayak gitu ngomong yang, setelah saya ngalamin sendiri, saya nyari, saya coba mengadakan, wah ini harus di counter nih, teman-teman yang jual mahal ini harus di counter nih. Kita harus ngadain yang kalau nggak murah setara dengan harga yang lama atau bahkan gratis. Kalau gratis mungkin ya kalau udah ada yang lain, kita juga berusaha ngadain yang ini. Ada juga yang ngadain gratis. Teman-teman kita di asuhannya Mas Arli Kurnia juga bikin banyak gerakan, kan banyak pembuat juga di situ, banyak yang produsen hand sanitizer tuh sampai nyumbang-nyumbang. Ada yang nyumbang duit, tolong bikinin saya, tolong bikinin hand sanitizer, terserah kalian sebar kemana, ada yang kayak gitu dan sebagainya. Nah, saya juga coba mengadakan berbayar, maksudnya berbayar tuh silahkan beli dengan harga sewajarnya. Awalnya saya mau ngonter kayak gitu, tapi beneran teman-teman, botol itu susah. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar spraynya khususnya itu diimpor. Kita tahu ngimpor itu paling banyak dari mana, salah satu ya dari China, dan kita banyak yang lock untuk nggak ngimpor, nggak masukin barang apapun ke dalam negeri. Itu sih ya. Mungkin insight-nya adalah kalau punya botol apapun jangan dibuang sembarangan sekarang, karena mungkin Anda akan butuh saat nanti orang itu nggak bisa bagi hand sanitizer dengan botol-botolnya. Mungkin harus Anda bawa botol sendiri, Anda punya hand sanitizer lah atau apapun lah. Sabun mungkin juga akan jadi langka, aku juga nggak tahu, tapi kayaknya enggak lah. Kalau sabun persediaan masih sangat-sangat banyak harusnya, dan bisa digantikan dengan apapun juga harusnya ya. Sabun itu melimpah ya, bahan utamanya kan minyak, dan insya Allah banyak. Nah terus itulah tuh, jadi ini aku bisa bikin ini botol bekas hair tonic saya kan rambut rontok nih. Saya punya botolnya kosong, udah kosong, alhamdulillah nggak saya buangin. Botol parfum, botol apapun, botol sampo buat ya yang isi gelnya. Kalau teman-teman punya hand sanitizer gel, isiin di situ dan sebagainya lah. Hemat uang, jangan boros, jangan malah liburan. Ya itu pesannya saya ya. Itu aja 3 kesalahan fatal teman-teman dalam menggunakan hand sanitizer. Boleh saya simpulkan atau saya ulangi cepat aja. Pertama, apa tadi? Pertama itu hand sanitizer bukanlah alat pembersih utama untuk tangan kita atau untuk badan kita. Tetap aja harus cuci tangan, harus mandi pakai sabun.
Kalau ketemu air cuci tangan. Kalau enggak, nah saat itu hand sanitizer berguna. Kita pegang-pegang apa-apa, enggak bisa di rumah saja. Teman-teman ojol mungkin, nah malah kemana-mana lagi kan. Pokoknya itulah. Silahkan pakai hand sanitizer. Yang kedua apa tadi, coy? Yang kedua adalah dekat dengan api. Jangan jadi temannya api, koribun minanar. Dekat dengan api. Jadi habis pakai hand sanitizer mungkin jangan nyalain rokok, jangan pakai korek, jangan pakai kompor dan sebagainya. Khawatirnya kebakaran. Tunggu sampai kering, bahkan kalau perlu ya cuci tangan dulu. Dibilas dengan sabun pakai air. Ya, itu pertama bersih juga, sempurna bersihnya. Yang kedua menghindarkan kita dari kebakaran tubuh kita, kebakaran tangan kita. Yang ketiga adalah yang dibersihin cuma tangan kita dan diri kita sendiri. Padahal ada benda-benda, HP kita, handle pintu kita, stang motor kita, handle motor kita di belakang buat pegangan, atau helm kita, atau apapun yang kita pegang sehari-hari. Dan tetangga Anda, orang terdekat Anda, pastikan mereka juga steril. Gitu aja, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.